Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum memang sangat penting karena menjadi sentral, menjadi jantung di dalam pelaksanaan pendidikan. Karena kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang berisikan seperangkap mata kuliah, mata pelajaran plus kegiatan tambahan lainnya yang harus dilewati oleh siswa mahasiswa warga belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Baik, sebelum kita mencoba membahas tentang pengembangan kurikulum, maka kita harus melakukan persepsi, mengulang kembali materi pembelajaran minggu lalu agar supaya materi yang dipelajari itu tidak hilang, akan tersimpan di dalam long term memory. Baik, materi perkuliahan kurikulum pada hari Selasa lalu yaitu mempelajari tentang apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga kurikulum selalu harus diperbaiki. Kemudian terbukti bahwa kurikulum di Indonesia telah mengalami 11 kali perubahan. Perubahan memang menjadi suatu hal yang memang harus terjadi karena life is changing. Hidup adalah perubahan. Hidup adalah perubahan, adalah tidak bisa kita sangkal, kita bantah, kita pungkiri. Baik, kita mencoba melakukan penyegaran ulang kembali apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga kurikulum di Indonesia harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Pertimbangan yang pertama adalah satu, menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya. Dua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode pengajaran yang inovatif, efektif, interaktif, dan berbasis keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Tiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan unik. Empat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Lima, menyongsong perubahan global ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Enam, kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dunia kerja. Tujuh, kurikulum harus menyesuaikan masukan dan saran dari stakeholder, kebijakan pemerintah, dan orang tua wali. Delapan, kurikulum dirubah karena hasil evaluasi dan penelitian menghendaki perubahan kurikulum. Oke, demikian beberapa butir pertimbangan sehingga kurikulum memang harus dilakukan perubahan, perbaikan. Jadi kalau masih ada yang menganggap rubah menteri, rubah kurikulum, maka itu pernyataan yang perlu dikoreksi. Tetapi jangan pula kurikulum itu dirubah total. Seharusnya masih berkaitan dengan hal-hal kurikulum sebelumnya sehingga terjadi kontinuitas. Sebagai bukti bahwa kurikulum itu memang harus berubah karena hidup itu adalah perubahan, maka terjadilah 11 kali perubahan kurikulum di Indonesia sebagai fakta nyata bahwa dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi. Coba kita paparkan sejak kapan kurikulum itu lahir dan
mengalami perubahan-perubahan hingga sampai pada kurikulum Merdeka. Kita mulai pemaparannya. Kurikulum yang pertama. Kurikulum ajaran tahun 1947. Selanjutnya, Kurikulum rencana pembelajaran budaya 1952. kemudian Kurikulum rencana pendidikan 1964. terus Kurikulum 1968. selanjutnya, Kurikulum 1975. kemudian Kurikulum 1984. berikutnya, Kurikulum 1994. selanjutnya, Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. berikutnya, Kurikulum KTSP tahun 2006. selanjutnya, Kurikulum 2013 atau K13. terakhir. Kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menghargai minat dan bakat warga belajar. Karena belajar tanpa memperhatikan bakat dan minat, hasilnya tidak akan optimal. Demikian persepsi kita untuk mengulang kembali materi pembelajaran kurikulum pada hari Selasa